beda dengan yang namanya haji mabrur dengan mabruratul. Ini tuh yang paling berat. Oke, misalnya pakai istighfar. Oke, hadirin yang berbahagia, barang siapa yang memperbanyak, membiasakan atau melazimkan membaca istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap kali ada kesempitan, sempitan apapun diberikan jalan keluar. Solusinya ada. Apa kira-kira yang diderita? Baca istighfar. Yang paling usia kita yang segini nih, Bu, yang paling kadangkala lupa adalah kunci. Orang yang punya motor kadangkala kuncinya lupa. Betul nggak, Pak? Iya. Orang yang namanya Pak Ibu badal habis mau mandi, barang yang ada di kedua kacamata ketinggalan. Di mana yo? Di mana ya? Di mana ya? Ini ya, Bu? Nah ini. Oh, kamu. Mulanya kan. Apalah sebabnya, Bu? Kurang banyak istighfar. Oke, Bu. Di samping itu juga setiap kali dan juga menggantikan baginya kesedihan, sudah sedih diberi kebahagiaan. Dan juga yang ketiga, diberi oleh Allah rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka atau tidak Nah, ini hadirin, kalau kita hayati bahwa hadis man lazimal istighfar ini nampaknya ada 3 permasalahan hidup yang akan bisa dibebaskan atau bisa terselesaikan dengan solusi istighfar. Mulanya Ibu, kalau sedih tidak usah bingung-bingung. Obatnya ada di dalam diri Ibu Bapak sendiri. Apa sebabnya galau? Kenapa mikirin? Aku ini usia sudah 60 mau 70. Pengen membangun yang namanya villa. Buat apa? Iya. Udah begitu begini. Saya pengen beli tanah lagi banyak-banyak. Buat apa? Padahal baru beli belum dimiliki. Ya kalau memang ibu-ibu orang meninggal dunia tidak membawa harta, bisa harta itu dibawa mati. Tapi sekarang kesempatannya, titipkanlah uang Anda, harta Anda. Nah di masjid ini titipin, ya Bu, dititipin. Karena bekalnya ini ada sodako. Saya nggak sodako di sini, Bu, karena ada yang agi di kami juga mencari budana. Nah, Pak Yai, tolonglah kalau yang namanya donaturnya hanya alumni, kapan yo? Data selesainya yo. Kami sedang membangun masjid Lawang 9, Bu, di sana. Di apa dulu? Bu, ke sana. Raso di lapangan tembak. Baru ininya, Bu. Nah, ini kan ada di sini, Bu. Ada di sini. Datang ke rumah saya, Pak Yai. Ya, ini dia sampai begini-begini ngomong sama saya, gitu. Langsung apa? Ini kulong dalam baksa yang namanya proposal. Kalau bisa ya barangkali ada yang simpatisan, mau silahkan. Alhamdulillah yang berjuang baru dapat 350 saja. 370. Mau saya panggil nanti dalam nanti kalau udah 1 juta baru saya berikan sana. Kan begitu, Bu. Nah, kalau yang namanya donatur, yang namanya alumni setiap tahun, setiap bulan, Bu, kami terus setelahnya. Tapi rupanya 1 bulan paling kurang lebih 10 juta. Baru dapat berapa stasiun. Nah, ini, Bu. Padahal itu dihargakan 1,5 M. Nah ini kan kapan selesainya, baru membuat pesantrennya. Maksudnya maksudnya dulu baru pesantrennya. Nah silakan. Kenapa? Begini, Bu, bahasanya. Mana kosomal bin sodako. Harta benda tidak akan kurang dengan sodakoan, malah nambah. Oke lah, mohon maaf. Ibu, Bapak yang belum sempat mau yang namanya pergi haji, jangan takut dengan umur. Umur tuh Allah, Bu, yang mempunyai
Ida aroda se'an ayyakul lahu kun fayakun. Karena innama amruhu ida aroda se'an ayyakul lahu kun fayakun. Ini jangan itu saya sekarang udah 70, kalau yang nunggu ya pergi 90. Banyak yang orang haji ada yang 115 tahun. Malahan sehat. Ada yang hajinya umurnya 30. Innalillah di sana. Iya kan Bu? Nah ini jangan khawatir. Nah ini ya Bu ya. Kenapa? Betapa sempurnanya keimanan kita, keislaman kita itu hadirin. Mohon maaf ya Bu ya. Ini saya mendorong. Tujuannya apa? Sampai dikatakannya begini Bu. Kalau memang Anda punya rezeki atau ditinggalkan, maka mau milihnya pilih Yahudian atau Nasranian. Bahaya kan Bu. Nah ini. Nah kalau karena itu kita usahakan minimal bisa datang ke sana. Ya terserah mau umroh mau. Tapi itu untuk yang namanya bagaimana kira-kira supaya menjadi manusia yang mabrur dan mabrurah. Oke. Terus yang ada yang berbahagia dengan istighfar itu sendiri diamalkan mulanya hadirin. Hadis ini setidaknya memberikan sebuah informasi. Ya Bu, berita. Bagaimana cara kita ketika dalam hidup menghadapi salah satu dari 3 permasalahan itu. Masalah pertama Bu, menghadapi salah satu dari 3 permasalahan. Caranya yang diberikan oleh Nabi Muhammad kalau kita sedih, kalau kita sedang sempit, gelisah, dan juga rezekinya seret, kata Nabi Muhammad, ini banyak-banyak memberikan solusinya, yaitu dengan banyak memperbanyak baca istighfar. Maka istighfarnya tadi Bu, apakah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, syukur-syukur supaya mama bapak kita yang sudah ada di alam bako atau di alam barzah tambahkan astagfirullahaladzim li walidayya mama itu. Nanti doanya warhamhuma kalau doanya. Ini baru istighfarnya Bu. Bukan warhamhuma itu kalau doanya. Kalau yang namanya istighfarnya astagfirullahaladzim li walidayya. Wah, walidayya itu ibu bapak. Walijaddi mbak kakung. Walijaddati mbak genjer. Perempuan. Kakungnya laki-laki ya Bu. Nah, wajaddati ya Bu. Mbak, kakek, nenek. Wa ammi paman. Wa ammati bibi dari bapak. Wa kholi paman dari ibu. Wa kholati berarti bibi dari ibu. Wa zaujati istri. Wa zauji suami. Wa banati anak-anak ibu perempuan. Wa auladi berarti anak laki-laki. Wa hafadati cucu-cucu. Udah sampai buyut. Nah, mulanya wong Jawa pinter. Namanya kalau sudah punya cucu, buyut. Buyut itu adalah jamak daripada baitun. Baitun itu rumah. Buyut itu rumah-rumah. Mulanya rumah dibangun tuh supaya sampai ke anak cucu. Yang kena siapa Bu? Anak yang terakhir kan Bu? Anak yang pertama, kedua, ketiga bubar. Yang terakhir suruh ngasuh mamanya. Nah, ya kan Bu? Ya, ini ditanam. Ayo kamu bagaimana di sini? Nah, ini sampai buyut namanya Pak. Kalau enggak cucu begitu, cucunya. Cucu baru langsung cicitnya. Atau buyut baru terus sampai ke bawah. Tapi enggak hafal ya Bu ya. Enggak hafal. Karena umur zaman sekarang umur 60 70. Jadi sampai buyut aja untung-untungan ya Bu ya. Karena apa? Baru cucu udah. Oke, hadirin yang berbahagia, banyak istighfar ya Bu ya. Jadi hadirin ketika kita merasa hidup ini terasa begitu susah, hidupnya Bu ya, susah. Gerak langkah kita terasa sempit. Jelas
karena umur. Benar gak Bu? Mau ke sana 2 jam. Semut kan Bu? Nah ini banyak istighfar, dibantu dengan istighfar ini Bu. Insya Allah bisa. Nah, jalannya itu hebat, sempit ya biasanya, dan juga sebabnya banyak masalah yang tengah kita hadapi, ataupun ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, suatu musibah, maka Nabi Muhammad itu mengatakannya begini Bu, perbanyaklah membaca istighfar. Disuruh itu Bu, berarti hebat nambah istighfar itu. Kelihatannya memang sepele. Maka kalau yang namanya istighfar boleh-boleh saja Bu. Apakah Ibu pakai apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus? Nabi Yunus walaupun itu kalimatnya bukan kalimat yang namanya istighfar, bacanya Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini juga pembuka rezeki juga Bu. Karena apa? Karena minta ampunan. Kalau orang ini sudah diampuni oleh Allah, insya Allah mudah rezekinya Bu. Misalnya mengganjal tuh rezekinya. Contoh lah Bu, contoh ya Bu ya. Jualan. Ini sebenarnya orang mau membeli. Karena yang menjualnya ini bukannya murah. Kira-kira beli nggak Bu? Yang nggak jadi membeli. Malas barangnya bagus, orangnya nggak bagus. Bukan aku mau beli, disangkanya mau nyopet. Kan begitu kan. Rupanya malah apa? Chain was born chain. Saya lewat di Dirman, Pak, apa yang saya bantu? Mau beli apa? Mau beli apa? Belum, padahal mau saya lewat aja. Tapi saya lihatin aja, loh hebat begitu. Iya kan Bu, karena pakai celana pendek ini begitu. Bukan saya maksudnya, bagaimana kanan kiri, gimana mau merem, jangan nabrak. Yang jalannya kanan kiri kan Bu, yang enggak lah. Astagfirullahaladzim itu Bu, bukan alhamdulillah, bukan. Astagfirullahaladzim gitu loh Bu. Ini maksiatnya Bu. Oke, membaca kalimat. Mengapa? Karena yang suruh perbanyak itu karena Nabi Muhammad katanya itu dengan membaca banyak-banyak membaca kalimat taubah atau istighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar. Kalau bahasa yang lainnya way out, jalan out itu. Karena orang Indonesia, wong Jawa pinter bahasa Arab, bahasa Inggris tuh. Itu pinter bahasa Inggris. Bu, punya tumit kan Bu? Apa tumit tuh? Tuh untuk meet itu ketemu, tumit. Nah, bener kan? Ibu kalau masak, ya Bu, akan masak kangkung gitu, tumit. Tuh dua, meet tuh salah dua. Nah Bu, terus kalau yang namanya motong-motong kacang, kalau nggak ada pisaunya, nah pakai apa Bu? Tugel, tuh dua, gel itu perempuan. Kalau laki kalau punya pacar dua, akad tugel, pasti itu. Bilangnya satu aja punya istrinya ya, atau istri. Ini supaya jangan tugel. Oke. Bapak-bapak sekarang itu senangnya kepalanya gundul kan Bu? Gandul, nah, kates gandul. Kates gandul itu bahasa Inggris Bu. Kat itu kucing. Ya, tesnya itu menguji. Gan itu adalah senjata. Dul itu adalah tumpul. Yang namanya kucing mengetes senjata yang tumpul itu kates gandul. Oh, pintar bahasa Inggris Bu. Oke Bu. Terus lagi Bu, masih? Terus lagi sikil.
itu bahasa, sikil itu bahasa Inggris. Sik itu artinya sakit, il itu sakit, sakit-sakitan, sikil. Sik, S-I-C-K, I-L-L itu berarti sikil bacanya. Sikil itu kaki, Bu. Itu bahasa Inggrisnya adalah sikil. Oke, Bu? Apalagi, Bu? Oh, saya masih bisa tusuk. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, kalau memang sudah begitu way out, maka insya Allah masalah yang membuatkan kita pusing itu akan segera teratasi dengan baca istighfar. Silakanlah boleh coba. Mau tidur minimal 100 kali lah. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin kabirin wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin kabirin wa atubu ilaihi. Ya, aku minta ampunan kepadamu ya Allah dari dosa-dosa besar, dan aku bertobat kepadamu. Insya Allah diampuni dan juga akan diberikan solusi jalan keluar. Hadirin, kita ada dan juga tanpa menyisipkan permasalahan yang lain, tapi dosa kita diampunin. Tapi lucunya apa? Mau tidur masih ngerumpi, ya Bu. Mau makan ngerumpi lah. Masya Allah, rupanya ngerumpi ini memang susah. Mulanya hobikan saja, Bu. Saya beritahu nih, karena kita ini sisa-sisa hidup ya, Bu. Apalagi yang sudah mau mendekati 70 nih, 60-70 ya Pak ya. Ini bekalin saya dulu. Pertama, untuk menemani kita kalau sendirian nanti. 1, sholat 5 waktunya, ya Bu ya. Yang kedua, yaitu qiraatul Qur'annya. Baca Qur'annya, walau ayat. Setiap hari ngaji, ya Bu. Walaupun 1 ayat. Yang mudah, kalau memang nggak tahu yang banyak-banyak yang susah. Yang mudah itu apa Bu? Yasin, Yasin 7 kali. Ya, bacanya Yasin, Yasin 7 kali. Terus lagi, zalika taqdirul azizul alim, zalika taqdirul azizul alim 14 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali. Ataupun kebalikannya, takdiru 14, yang ininya 16. Terus sampai yang terakhir, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardh, sampai bala. Ya kan Bu? Bala. Maka bala, baca basmalah, tidak bernapas 4 kali. Sampai terakhir, sampai subhanallah, sampai innama amrul darul ayatul ayakun, sampai selesai, ya Bu ya. Maka itu hitungannya udah 41. Berarti ibu membaca surah Yasin 41 kali. Itu ilmu berarti kan Bu, caranya. Nah, sama manusia kalau pengen mendapatkan surga, surganya di sana pakai emas, pakai lu'lu', pakai jamrud. Baca qul huwallahu subhanahu wa ta'ala 10 kali aja sudah dapat itu. Tapi yang sholat, yang ibadah, orang yang nggak ibadah aku dapat, orang percaya kalau Gusti Allah. Betul gak Pak? Nah itu. Jadi tidak ada kata nganggur sebenarnya Bu. Ada isinya untuk yang namanya ibadah. Karena apa itu? Di samping itu juga ditambah lagi dengan istighfar tadi itu, ya, daripada mikirin anak yung Jawa piye yo. Nah, doa anak kita kan di sana kan udah berkeluarga, ya kan Bu, tinggal doain saja ya Allah anakku semoga bahagia, ya kan Bu, sehat jasmani rohani kan begitu. Punya bodoh jangan nempelengin bayi, jangan nempelengin buang bayi lah. Begitu ya. Nempelengin bisa pakai hidung aja nempelengnya gitu. Ya iya loh Mbak bisa. Kalau Mas pemarahin gitu loh. Oke.
selanjutnya ada yang berbahagia, sedikit lagi lah. Seperti itulah hadirin yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang namanya bantuannya. Sekarang Bu, kita perlu sadar bahwa Al-Qur'an yang kita pegang-pegang setiap hari itu Bu, sebenarnya sudah memberikan contoh betapa hebatnya, betapa baiknya kata-kata istighfar itu. Bukan saja akan menyebabkan dosa-dosa pembacanya akan diampuni, tetapi dengan istighfar lebih dari itu, istighfar juga bisa dapat menyelamatkan kita, menyelamatkan kita atau dapat menolong manusia dari malapetaka, dari musibah. Seperti contoh yang mudah, kisah Nabi Yunus hadirin, yang tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 87-88 yang bunyinya fastajabna lahu wa nanjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Itu bahasanya Al-Qur'annya. Artinya Bu, fastajabna maka kami kabulkan doanya. Doa siapa? Doa Nabi Yunus. Di mana Bu? Di dalam perut. Pernah Bu, Ibu ngolah yang namanya ikan, dikirakan perutnya ikan luas enggak Bu? Bayangkan. Nabi Yunus apa kecil? Nah, bisa masuk tuh. Kayak apa gelapnya. Masya Allah. Tapi beliau itu sambil membaca doa. Doanya apa Bu tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena kezalimannya menganiaya diri sendiri, karena marah pada waktu itu Bu, menyampaikan amanat Allah, orang gak dapat umatnya. Wah, kalau demikian aku frustasi. Mulanya gak usah frustasi, walatai asu. Ini banyaknya orang baru berjuang belum apa-apa udah tai asu. Tahu Bu tai asu Bu? Bukan yang gonggong, bukan. Tai asu itu putus asa, putus harapan. Putuslah harapanku. Nah kan Bu? Iya, nggak usah Bu, nggak usah putus harapan Bu. Oke. Tadi kami suka yang namanya kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dalam perkaya apa dukanya? Dan demikian kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Apalagi Nabi Yunus, imannya ya kuat, tapi memperjuangkan juga sampai tidak tahan juga. Nah, jadi seperti itulah kami menurunkan pertolongan kami terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin, maka kita juga perlu ngerti bahwa ayat ini kita jadi tahu, jadi mengerti hadirin, bahwa dengan fastajabna lahu itu Pak, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya, yaitu orang yang beriman, bahwa saat hidup kita ini hadirin menemui satu kesusahan, menemui satu musibah, ya Bu. Musibah itu macam-macam ya Bu ya. Nah, yang mendapat musibah, suatu petaka dan kesempitan yang terasa gak enak di badan Bu. Dan juga kita rasa tidak ada jalan, maka solusinya mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara membaca istighfar atau kalimat pengampunan, yaitu astagfirullahaladzim, atau banyak zikir seperti yang diucapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau memang tidak seperti itu hadirin, saya beritahu lagi, mau yang bacanya yang mana Bapak Ibu ini? Nah, kalau saya di sini apakah baca istighfar begitu atau dibacakannya begini Bu? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku
Zalamtu nafsi, telah menganiaya diri sendiri. Zulman katsira, dengan penganiayaan yang banyak. Banyak kita menganiaya diri sendiri. Contoh, Bu, ibu lapar. Obatnya apa, Bu? Kenapa enggak makan? Oh, berarti menganiaya di. Ya kalau puasa lain lagi kan niat. Oh, ibu lagi musim mangga. Pengen mangga sampai ngeces-ngeces. Nah, jangan ditahan-tahan. Pung masih bisa makan. Ya, Bu. Ya kenapa orang hamil sampai ngeces-ngeces anaknya gara-gara gitu. Ditahan-tahan. Nah, ya kan pada rezeki. Maka oh gitu, ya Bu ya. Zalamtu nafsi zulman katsira. Dan juga wala yaghfiru dzunuba illa anta. Wala yaghfiru, tidak ada yang mengampuni az-dzunuba, dosa-dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nah, ini juga meminta ampunan kepada Allah, istighfarnya itu. Faghfirli maghfiratan min indik. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan, ampunan min indika, yang datangnya dari Anda, dari engkau ya Allah. Karena apa? Yang mengampuni hanya Allah. Kalau yang namanya kita, bang, mohon maaf ya bang, nah, aku minta maaf ya, ampunan sama abang ya bang. Oh, matamu. Iya, kenapa? Besok mulai lagi. Nah, ini masalahnya tuh. Kayak wara'amni ya Allah, kasihanilah aku. Nah, sampai sejauh mana kasihannya seorang suami sama istri? Sampai sejauh mana seorang istri sama suami? Bu, ini lucu. Awal bulan sayang, tengah bulan mulai tak sayang, akhir bulan kayak bebek. Ya Bu, jangan. Bulannya bagusnya apa? Gajian berikan aja kepada istri, tinggal enak-enak. Paling dede minta uang untuk rokok lagi, kan enak. Nah itu ya Bu ya, ini antara supaya enak-enakan. Terus lagi, war'amni innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha kasih sayang. Ini adalah pelubur dosaku, baik yang besar maupun yang kecil. Syukur-syukur tadi Bu, kalau bisa yang terakhir ya Bu, Sayyidul Istighfar, Ibu Bapak hafalkan. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang minimal seumur hidup sekali Bu, ada catatan min ahlil jannah. Harus yakin, ini hadisnya sahih kok Bu. Jangan ngomong tidak sahih ini Bu. Ya saya ambilkan dari hadis itu, dari Jami'us Shaghir itu Bu. Nah sahih. Dan kan disebutkan mangkola min nahar mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Ini janji, berarti mulanya saya setiap hari Bu, saya membaca ini. Kalau saya tidak masuk surga, saya protes. Tapi tentunya saya masuk surganya di belakang ibu-ibu barangkali. Loh. Saya tanya dulu Bu, apa bedanya supir dengan pemimpin Bu? Bu, kalau supir di depan ya Bu, kalau imam depan, kalau pemimpin belakang. Loh. Kenapa? Ayo. Kan namanya pengawas, POAK, planning, executing, and controlling. Ya Bu, pemimpin itu adalah mengontrol. Orang ngontrol di depan atau di belakang? Salah itu, kan siapnya, gitu kan.
Oke, hanya itu saja Bu. Barangkali sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya, monggo. Karena waktunya kan naik begitu Bu. Silakan Bu. Ada yang mau tanya? Masalah istighfar. Oh, monggo. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada yang tanya? Oh, silakan. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar penjelasan dari Pak Kiai tadi kan intinya sebagai umat Islam ini kan segala sesuatu itu sudah ada petunjuknya. Betul. Jadi untuk menghadapi kehidupan sehari-hari bagi seorang muslim yang dibutuhkan adalah selalu kembali kepada Allah. Ya. Cuma pada kenyataannya kita sebagai umat muslim apabila datang suatu musibah, suatu bencana itu kadang-kadang yang dikedepankan itu berkeluh kesah. Ya. Kalau dengan penjelasan Pak Yai itu kan intinya itu ciri-ciri bagi orang-orang yang beriman itu sudah tentu bisa mengatasi kehidupan ini tidak dengan berkeluh kesah, tapi mengatasi segala permasalahan hidup dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja ya Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana ini supaya kita dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi ujian mungkin ya yang datang hari-hari, entah itu himpitan ekonomi, entah itu masalah anak, keluarga, ya, itu terutama ini ibu-ibu ini yang keluar duluan itu biasanya sudah salah ya. Betul. Ya. Kalau saya itu menginjak usia 50 sebetulnya udah enggak mau mikirin dunia saya. Jadi ada duit, nggak ada duit, kadang-kadang saya masa bodoh saja. Betul. Ya. Jadi urusan dunia ini kalau punya kuasa lah bisa ngaturnya. Apalagi seperti saya kan hidupnya hari-hari benar-benar apa ya, merindukan mukjizat dari Allah itu Pak ya. Karena bukan pegawai, saya kan swasta gitu. Iya. Jadi hari-hari nongkrong di depan itu nunggu orang datang ngasih duit gitu aja lah ya. Iya. Nah itu baik, mohon nasihatnya Pak Yai untuk ibu-ibu nih di keluarga hari-hari, usahakan untuk menghadapi hari-hari kehidupan hari-hari itu yang dikedepankan kan itu kalau bisa istighfar ya Pak. Ya ini jangan berkeluh kesah terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam Al-Quran Bu, manusia itu kalau yang namanya diberikan oleh Allah rezeki kadang-kala lupa daratan. Kalau tidak diberi bencana itu yang namanya
Khuliqal insan halu'a, jangan juga. Nah ini wa idza masau syaru jazua. Nah itu hanya ngeluh kesah. Maka untuk yang namanya itu kita harus menyadari, jangan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kita Allah Subhanahu wa taala mencoba kita kepada kita hadirin. Ada kekurangan yang namanya makan kurang. Padahal kalau dipikir-pikir Bu, dengan yang namanya isbiru wasobiru, sabarlah dan berbuat sabar. Bahkan yang namanya sudah disebutkan waktu kemarin pun juga ista'inu bis-sabri was sholat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Dan juga yang dalam sholat itu Bu, untuk pembukanya daripada doa-doa kita itu setelah sholat itu dengan istighfar itu hadir. Dengan istighfar maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah banyak dosanya sudah dilebur Bu, insya Allah langkahnya itu dimudahkan. Nah maka kita amalkan lagi, apa gunanya? Ada yang namanya ayat 1000 dinar, ya kan Bu? Atau 1000 ya Bu ya. Nah, 1000 dinar itu adanya di sana Bu, di Iran Bu. Kalau di Pontianak 1000. Iya, yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan sudah dibagi-bagi dengan qadronya itu hadirin. Nah, maka barang siapa yang takwa itu sendiri hadirin kita resapi bahwa kita termasuk orang yang takwa itu bagaimana? Maka adanya obatnya itu di hati kita. Oh bisanya seret karena kita ini banyak mengeluhnya, banyak kira kurang takarub kepada Allah. Bagaimana caranya? Oh supaya kita dekat dengan Allah itu bagus istighfar ini, astagfirullahaladzim. Setelah istighfar dimudahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah akan kamu kabulkan. Nah kalau kita ini seret Bu, kan yang namanya doa kita ini akan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ditangguhkan nanti di akhirat. Kenapa? Likulli syai'in qadra, sudah ada garisnya. Mulanya dengan ada demikian supaya jangan lu hindari penyakit untuk memfitnah, iri hati, dengki, buang semuanya. Bagaimana supaya tenang? Diistighfarkan diri kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok kita ini kadang-kadang orang tuh begini Bu. Ini orang yang namanya tamat SD tapi kok kaya. Nah, kalau yang namanya kaya mereka tidak punya ilmu pasti akan begini. Tapi kalau mereka udah ngerti pasti akan dilemparkan uangnya karena bekalnya tadi. Mulai kan saya pesan itu untuk bekal kita dikubur itu 4 yang penting ini rupanya. Yang namanya sholat 5 waktu, sodako, baca Quran, zikir. Nah adanya silaturahim segala macam nanti datangnya dari ini. Karena apa? Sholat ada di kepala kita. Puasa ini nanti. Zakat ada di sini. Kalau yang namanya haji udah di seluruh badan Bu. Maka ada silaturahim, ada yang namanya sedekah, ini dari sini Bu nanti. Nemani kita. Mulanya yang namanya orang yang meninggal dunia nggak ngerasa bahwa dirinya itu meninggal Bu. Baru terasanya kalau sudah ada di kuburan. Setelah ada kapasnya ya. Nah, karena rohnya pada waktu itu rohnya kan hanya mengiringi aja Bu, belum masuk Bu. Waktu dimandiin, mulanya kalau mandiin ya Mas Haji jengkas pun, nangis tuh, jadinya gini kan. Nah, jangan diulak-ulukin, kesian nangis itu orang. Ya ini Bu ya. Mulanya mandilah yang bersih, misalnya gosok-gosok. Oh nangis lepat Bu, minyak Bu, karena darahnya kan udah membeku Bu. Nah sama seperti bisul, kalau dipegang nangis nggak Bu? Nah seperti itu Bu. Ya kalau nggak percaya mati dulu lah, nanti saya mandiin. Pakai dukan. Saya sih ngomong begitu aja Bu.
supaya tegang gas kira-kira. Tapi saya insya Allah mandiin nggak begitu. Karena apa? Saya kalau di sini nggak pernah mandiin orang. Kalau istri saya paling hobi. Ya, istri saya paling hobi, berani, hebat. Kalau saya enggak, Pak. Nah, saya malahan kalau nyolatin boleh lah, nggak begini nggak apa-apa. Kalau mandiin ataupun mandiin nggak mau saya. Takut. Yang lainnya Bu ya. Jadi itu, banyak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang tadi. Dipahami yang namanya ayat-ayat Allah. Contoh ya Pak ya, surat Al-Kautsar, kenapa gunanya gitu? Kan ada imbalan masing-masing yang namanya ayat demi ayat. Maka untuk membuka yang namanya rezeki banyak, baca sajalah kayak inna fatahna laka fatham mubina. Kok membuka? Rupanya itu ayat juga untuk pembuka rezeki juga itu. Nah, laqad ja'akum rasul. Itu juga pembuka rezeki juga, dan juga untuk husnul khotimah juga hadirin. Ini antara lain. Tapinya ini Pak. Sekali dua kali masih belum jalan. Keistiqomahan rupanya lagi diuji hadirin. Semuanya mendaki, kalau mendaki gunung pelan-pelan insya Allah sampai ke sana kan Pak. Ini mau mendaki belum sampai ke sana sudah males udah suudon dulu, padahal Allah mendengar bahwa Anda masih tuh apa yang kamu inginkan, nih aku mau berikan. Keistiqomahannya Pak, yang masalahnya itu istiqomah. Ya contohnya kalau saya kadang-kala menghayal kan Pak, kiai-kiai di pesantren, padahal hanya nongkrong aja Pak di tuh Pak. Nah nongkrong begitu, santri begitu, tapi hebat semuanya. Anaknya kiai haji semua, bayangkan Pak. Padahal apa yang dikerjain ya hanya baca begitu. Tapi saya melihatkan keikhlasannya rupanya hebat benar beliau. Nah ini kalau yang memelihara yang lain ini. Waktu kami masih di pesantren di Boyo itu Pak, Mbak Marus Ali tahun 70-an, sapinya aja sampai 30 Pak, tapi santri yang Pak. Hebat. Tanahnya sekarang yang buat pesantren, tanahnya beliau Pak. Siapa yang roan? Ya termasuk saya. Kalau liburan Pak, ya karena santri nganggur hari ini, nyabutin rumput. Nah dengan adanya begitu ngambil keberkahan saja, bukan diberi ongkos bukan. Ini antara lain. Sampai mulanya yang bungsu kemarin dia ambil sini kedatang sini. Kayai panjenengan tamat-tamat tentang riko tahun 76. Kulo masih alif sih. Ya itu masih bayi lah begitu Pak. Terus nanya begitu keadaannya dan sebagainya. Ini antara lain saja hadirin yang berbahagia. Jadi kita jangan tahi asuh, jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah, dan jangan banyak mengeluh. Dengan banyak mengeluh tadi Pak, kendalinya dengan istighfar. Kita boleh refreshing Pak kemana-mana, tapi pada waktu sana kegelisahan tidak hilang, begitu balik sedikit demi sedikit kembali lagi. Lain dengan baca istighfar. Kalau baca istighfar ketenangan jiwa itu ada. Betul loh Pak, diresapin aja. Oh iya alhamdulillah. Dengan adanya begitu tenang, tidak mau gelisah begitu begini. Tapi kalau yang namanya masih ada hubungannya seperti kerinduan dengan saudara sih masih ada Pak. Seperti saya juga kerinduan dengan adik-adik itu benar Pak. Karena adik saya 6 di sana, nggak ada yang tua, saya sendiri kan Pak. Kapan saya ke sana ya? Akan begitu. Kalau mau ke sana nanti, maksud saya kan udah menabung untuk bekal ke sana kan Mas. Dari ke sana habis baru bahaya juga, nanti nggak bisa haji lagi. Kan begitu. Yang antara lain hadirin yang berbahagia. Oke, hanya itu saja. Terima kasih. Hanya itu jadi untuk meminta kepada Allah dan juga untuk mendoa kepada Allah. Tapi untuk doa ini supaya dikabulkannya Pak, jatuh baca a'udzubillah dulu, karena doa itu juga setan iblis itu berusaha mengganggu doa kita. Yang kedua baca bismillah, baru hamdalah, baru 2 kalimat syahadat karena bersaksi bahwa Allah itu satu kan Pak, dan juga Muhammad itu adalah yang menyaksikannya, bahwa kita harus meminta, bacalah sholawat untuk tirainya. Baru doa silakan pakai bahasa apa saja. Dan yang terakhirnya doa sapu jagatnya. Nah untuk baca yang namanya doa yang Rabbil Firli di dalam sholat, di luar sholat pun silakan Pak. Gitu ya.
Dan juga yang namanya Allahumma antas salam di luar sholat pada waktu doa, silakan. Nah, tapi tolong nama Asmaul Husna dimasukkan ke situ. Semuanya, ya Rahman, irhamna ya Allah. Kan begitu. Ya Rahim, irhamna ya Allah. Allahumma anta Rahman, irhamna wa adkhilna fi jannatin na'im. Allahumma antal mujib hajatuna ilaika kasir wa du'auna ilaika mustajib fala tad'u qaibin. Ini antara lain tuh. Jadi nama-nama itu. Contoh yang lain, ya aziz azizna bil ilmi wal karamah wal istiqamah fil ibadah. Wahai zat yang maha mulia. Nah, muliakanlah kami dalam yang namanya ibadah, dalam kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Terserah itu ya. Baru diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Ditambah Pak, nas'aluka husnal khotimah, kami meminta kepadamu ya Allah akhir hayat membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nikmati alhamdulillah, mati syahid namanya, bukan mati sangit ya Bu ya, syahid. Nah itu, hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.